Lalu balik lagi ya, kita masih di bahasan dinamika partikel dengan materi terakhir, dinamika partikel. Jadi penguraian gaya pada bidang miring. Ini secara standar ini yang akan kita bahas di bagian bab ini ya, penguraian gaya pada bidang miring pada dinamika partikel. Nah, ini sebuah bidang miring dengan sudut kemiringan 37 derajat diletakkan sebuah benda. Nah, pertama yang harus kita lakukan itu step-stepnya menentukan arah gaya normal, menguraikan gaya berat, kemudian menentukan arah gaya gesek. Jika ada sebuah benda dan diletakkan begitu saja di atas bidang miring seperti di gambar ya. Maka yang pertama ya ini maksudnya 10 kilo, kita harus menentukan dulu gaya-gaya tersebut. Kemudian diketahui juga ada gaya gesek, ada koefisien gesekannya statis 0,3, kinetis 0,2. Contohnya segitu. Pertama yang jelas kita bisa menguraikan arah gaya berat selalu ke bawah. Kemudian gaya normal itu adalah tegak lurus dengan bidang. Jadi tidak selalu naik, sekarang berarti dia harus tegak lurus. Ini 90 derajat seharusnya. Kemudian gaya geseknya. Gaya normal itu harus tegak lurus dengan bidang, gaya beratnya ke bawah. Kemudian gaya gesek itu adalah tergantung arah bendanya bergerak kemana. Karena di sini tidak ada gaya eksternal lainnya yang menyebabkan entah itu bendanya naik atau turun, maka otomatis kecenderungan benda akan bergerak turun ke sini. Maka arah gaya geseknya adalah ke belakang seperti itu. Kemudian kita juga nanti kita akan menguraikan dulu bahwa W itu diuraikan menjadi dua komponen, sini dan sini. Ini lebih jelasnya gambarnya. Ya, gambarnya sama seperti tadi, masih 10 kilo. Yang pertama kita uraikan adalah gaya berat, sudah tentu. Kemudian bagaimana kita menguraikan gaya beratnya? Kita perlu dua garis bantu di sini. Ya, kita misalkan di sini sumbu Y dan sumbu X, ini sumbu Y-nya dan ini sumbu X-nya. Jadi sumbu X sama Y kita misalkan dia miring gitu aja, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak mesti seperti biasanya. Kenapa? Karena bendanya dia bergeraknya pasti ke sini kan, bendanya pasti bergeraknya ke sini. Ya sesuai dengan yang diketahui tadi, bendanya pasti gerak ke sini, maka kita menyesuaikan. Jadi kita sesuaikan. Oke, setelah kita membuat garis bantu X dan sumbu Y yang tegak lurus ya, Y sama X ini tegak lurus, barulah kita bisa mulai menjabarkan komponen-komponen gaya berat. Ya, jadi ini komponen-komponennya pada sumbu X dan sumbu Y seperti vektor biasa. Nah, kalau kita mau tahu sudut ini kan hanya diketahui sudut bidang miringnya 37 derajat. Berarti kita sekarang asumsikan ini segitiga. Ini kan segaris ya, yang kuning sama bidang segitiganya segaris. Jadi kita misalkan pindahnya segitiganya ke sini, berarti kita perlu garis bantu lagi yang titik hitam ini. Ya, maka segitiganya seolah-olah berada di sini. Berarti kita sudah menemukan di mana letak sudut 37 derajat Celcius, 30 derajat di sini jadinya. Jadi sudut ini antara kuning dan yang hitam ini adalah 37 derajat. Kalau misalnya di sini 37 derajat dengan yang kuning dan yang X dan Y-nya adalah 90 derajat, berarti di sini adalah 53 derajat. Otomatis kita mendapatkan bahwa 30 derajat di sini. Di sini adalah 37 derajat, di sini 53. Dan seterusnya juga di sini bisa dihitung dan sisanya nggak usah kita cari. Kenapa kita perlu menjabarkan sudut di sini? Karena kita perlu mengetahui komponen W-nya ke sumbu X dan ke sumbu Y. Setelah kita mengetahui posisi sudut, berarti kita bisa menentukan bahwa bagian pada komponen sumbu X itu adalah W sin theta. Ingat sudutnya sebelah sini. Ini sudutnya. Di sini adalah sin theta, kemudian pada sumbu Y adalah W cos theta. Jadi seperti itu bagaimana kita menjabarkan gaya berat. Kemudian setelah gaya berat, maka kita akan menjabarkan gaya normal.
Gaya normal memang tegak lurus dengan bidang, antara benda dengan bidang dia tegak lurus. Nah, untuk mempermudah supaya kita menghitungnya seperti vektor, kita pindahkan gaya normalnya berimpit di titik 0,0 di sini, dan gaya geseknya arahnya ke belakang ya. Jadi gaya normalnya kita bawa berimpit ke sini, jadi titik tengahnya di sini ya, titik 0,0-nya. Kemudian gaya geseknya ke atas sini juga kita pindahkan. Jadi satu komponen, satu apa ya? Satu sumbu, satu titik pangkal. Dia menjadi satu titik pangkal di sini, sehingga kita bisa menghitungnya secara vektor. Seperti biasa, setelah kita mengetahui nilai W, kita hitung. Ya, kita hitung nilai W-nya adalah M kali G, masanya 10, G-nya 10, ya 100 Newton. Kemudian kita bisa menghitung komponen W sin theta-nya. 100 dikali sin 37 derajat 0,6, berarti hasilnya adalah 60 Newton. Kemudian W cos theta adalah 100 dikali cos 37 0,8, hasilnya 80 Newton. Dari sana baru kita bisa menghitung setelah W adalah gaya normal. Kita menggunakan sigma F sama dengan 0. Ingat nih, sembunyinya sekarang di bagian sini ya. Berarti hanya bendanya tidak akan bergerak mungkin ke atas sini atau ke bawah sini kan. Cenderungan dia pasti ke sini. Karena sumbu X. Maka di sini bahwa sigma F sama dengan 0, yang ada hanya gaya normal yang harus sama dengan W cos theta sebesar 80 Newton ya, jadinya besarnya. Nah, setelah dapat gaya normal, barulah kita bisa menghitung gaya geseknya. Oke, saya kecilkan gambarnya. Yang pertama-tama harus kita hitung adalah gaya gesek statis. Misalnya adalah mu S-nya 0,3 dan normalnya 80. Setelah kita hitung adalah besarnya 24 Newton. Sekarang kita compare gaya yang menyebabkan bendanya bergerak. Jadi bendanya harusnya turun ke bawah kanan yang didukung oleh W sin theta, yang dijauhkan oleh W sin theta, kemudian yang dihambat oleh F benda ya. Saya nggak tahu nih kenapa saya tulis FA, lupa hapus. Kemudian berarti gaya geseknya besar 24 Newton, gaya utamanya 60 Newton, otomatis disimpulkan bahwa benda itu bergerak. Sehingga yang kita gunakan, yang kita cari adalah gaya gesek kinetis. Kita pakai 0,2 dikali 80, hasilnya adalah 16 Newton. Inilah yang akan kita gunakan dalam perhitungan. Jadi seperti biasa sekarang udah. Seperti biasa, maka kita tinggal menghitung nilai percepatan. Sigma M per sigma F. Sebalik. Sigma F per sigma M. Sigma F-nya, ya, yang menyebabkan benda bergerak itu cuma satu, W sin theta, yang segaris ke kanan, bawah. Kemudian menghamalnya adalah F gesekan kinetik. F sin theta-nya 60 dikurang 16 ya, kita pakai 16 ingat karena bendanya bergerak. Maka hasilnya 44 dibagi 10, 44 meter per second kuadrat. Simple. Jadi intinya adalah kita menguraikan gaya. Dalam dinamika partikel ini kita benar-benar menguraikan gaya karena ujung-ujungnya dihitung A adalah sigma F per M gitu. Kita coba lagi penguraian gaya, tapi di sini ada gaya F-nya ke atas, sejajar dengan bidang miring. Beda lagi nanti kalau misalnya tidak sejajar dengan bidang miring, perlu diuraikan lagi, dia lebih sedikit lebih susah. Nah, sekarang ini kita contohkan untuk sejajar dengan bidang miring, diketahuinya 10 kilo, sudutnya sama 37, hanya mu S-nya 0,4, mu K-nya 0,2. Apa yang pertama kita lakukan ya sama seperti tadi, menentukan gaya normal, menggunakan gaya berat, menentukan arah gaya gesek. Langsung ke gambar. F-nya 100, diagonal kanan atas, W-nya ke bawah, garis bantu sumbu arah benda ya. Kemudian kita jabarkan W-nya lagi, di sini ada W, kemudian ada W, sudah pasti ya dengan konsep sudut yang sama seperti tadi, bahwasanya theta-nya adalah di sana ya. Itu juga theta, yang kita gunakan adalah W sin theta.
Nah, datanya sebenarnya tidak perlu membantu sekali di sini. Ini kalau misalnya kalian bingung bisa kalian abaikan aja ini, nggak masalah. Yang data kita gunakan adalah yang ini perhitungannya. Kalau masih bingung ya, kalau udah bisa ya nggak apa-apa. Bagus. Ingat, balik lagi di sini udah pasti WC data dan sini adalah W cos theta. Kemudian kita gambar lagi gaya normalnya. Kita cari WC datanya. W-nya 10 ya sama berarti 100, kemudian sin theta sin 37 0,6, jadi WC theta adalah 60 Newton. Cos theta-nya 100 dikali 0,8 80 Newton. Masih sama angkanya. Kemudian gaya normalnya bisa kita hitung. Ya, gaya normal ke atas. Ya, gesek. Nah, gaya geseknya ke bawah. Sebelum lanjut, kenapa gaya gesek arahnya ke bawah, kenapa bukan ke atas kayak tadi? Pertama, bendanya diberi gaya 100 Newton ke arah diagonal atas. Yang menghambatnya hanya adalah W sin theta, berat sin theta itu 60 Newton. Sudah pasti menang yang F100 dong. Maka arah bendanya akan bergerak ke diagonal atas, bendanya akan bergerak sana. Ya, sehingga yang kita gunakan arah gaya geseknya adalah tadi gaya geseknya di sini ya, kita pindahkan ke sini berlipat berarti ke bawah. Jadi W sin theta kali ini sama dengan gaya gesek arahnya. Kemudian kita pindahkan lagi F-nya supaya berlipat jadi 1 ke sebelah sana. Sekarang sudah clear posisi arah tanda panah dari gaya masing-masing, jadi vektornya sudah jelas. Yang kemudian bisa kita hitung sama seperti tadi, kita hitung gaya normal sekarang karena W-nya sudah lengkap. Sigma F sama dengan 0, maka gaya normal sama dengan W cos theta masih sama karena nggak ada gaya yang lain. Jadi yaitu normalnya 80 Newton. Sekarang kita tinggal hitung gaya gesek statis. Mu S 0,4 kali 80. Hasilnya adalah 32 Newton. Sampai di sini baru kita lagi cek apakah bendanya bergerak atau tidak. 100 Newton versus Fs-nya berapa? 32 dan WC datanya adalah 60. Jadi 32 tambah 60 92. Masih menang yang 100 Newton. Maka benda itu bergerak. Jadi 32 tambah 60 dia masih hasilnya adalah 92, masih menang yang 100. Jadi bendanya disimpulkan dia bergerak ke atas, ke arah gaya F. Setelah itu baru kita menghitung gaya kinetisnya. Gaya gesekan kinetis kita ganti sekarang mu-nya di 0,2 dikali 80, hasilnya 16 Newton. Nah, sampai sana udah jelas, tinggal menghitung percepatan sigma F per M. Percepatan di sini hitungannya berarti F hanya satu yang ke kanan minus W sin theta minus G gesek dibagi dengan massa. Terus kurang 60 dikurang 16. Ingat kita menggunakan kinetis ya. Jadi 100 dikurang 76 hasilnya 2,4. Ini dibagi 10 jadi 2,4 meter per second kuadrat. Jadi simpel kalau kita sudah belajar konsep dasarnya di video-video sebelumnya. Pertamanya adalah menggunakan gaya sesuai dengan vektor. Jadi kita uraikan gayanya, sumbu batunya ke arah benda itu geraknya kemana. Sederhana. Oke. Penguraian gaya pada bidang miring kalau gambarnya seperti ini. Berarti ada tali. Sekarang dikombinasi ada tegangan talinya, kemudian ada gaya gesek pada bidangnya karena bidang segitiganya. Nah, sekarang apakah bendanya bergerak? Bergeraknya kemana? Tegangan talinya berapa? Percepatannya berapa? Ini tugas buat kalian. Yang jelas penguraiannya masih sama ya. Kalau saya buat clue yang di sini ya penguraiannya di sini ada W. Kemudian ke sini ada apa? W sin theta. Kemudian di sini ada W cos theta. Kemudian di sini ada gaya normal. Ini W sin. Kemudian
Kemudian gaya geseknya jangan dulu ditentukan, kalian cari dulu di sini W-nya berapa. Apakah bendanya bergerak ke sini atau bendanya bergerak ke sini? Mana? Kalian harus membuat komparasi antara W di A sama W sin theta di B. Jadi bukan WA sama WB, tapi W di A dan W sin theta. Ini ya, WA sama W sin theta-nya kalian cek. Mana lebih besar? Kemudian kalian nanti ingat gaya geseknya tergantung bendanya arahnya cenderung kemana. Arah bendanya nanti kemana. Kemudian kalian hitung A dan T. Simpel. Tugas pertama. Tugas kedua, gambar seperti ini, kalian hitung nilai A dan T. Oke, sekian. Ini adalah terakhir untuk yang gerak lurus ya, yang partikel gerak lurusnya terakhir. Semoga bisa dipahami. Next session kita meet. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Bye.